terpercaya. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan program Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Seperti biasa selama 30 menit ke depan, saya Panca Rizky akan kembali menemani Anda dengan sebuah perbincangan yang inspiratif dan juga menarik untuk mengisi pagi Anda hari ini. Saudara, usaha kuliner kini semakin menjamur di Makassar, Sulawesi Selatan. Setiap pengusaha kuliner memiliki kiat tersendiri dalam menjalankan usahanya. Nah, semuanya tentu berlomba untuk menarik banyak pembeli tanpa melupakan kelezatan menu makanan yang ditawarkan. Seperti misalnya yang dilakukan seorang perempuan yang tetap gigih dalam menghadapi banyaknya persaingan. Lalu bagaimana kiatnya? Nah, sudah hadir di studio bersama kami ada Mbak Wilma, seorang pengusaha kuliner, pemilik kedai kuliner Dangkot 86. Selamat pagi Mbak Wilma. Selamat pagi Mas. Sehat ya? Sehat dong. Oke, nah ini di studio sudah dibawa nih, apa-apa aja nih Mbak yang dibawa Mbak Wilma? Saya bawa yang pastinya menu bestseller kita itu Dangkot bebek. Oke, mungkin bisa diangkat Mbak. Ya Oke. ini Dangkot bebek, dibuka ya? Ya, buka, boleh. Ini ada Dangkot bebek. Mungkin bisa diperlihatkan kamera. Nah, Dangkot bebek nih. Ini ya. Oke, wow, menarik ya. Harum banget soalnya. Wangi banget ya. Wangi banget. Oke, lalu ada apa aja Mbak? Ini ada ayam. Oke. Jadi ini kalau yang nggak suka bebek bisa coba ayamnya. Oke. Kan ada juga yang nggak terlalu suka dengan Bebek bebek. ya, oke. Makanya kita sediain versi ayamnya. Nah, ini versi ayamnya nih. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian apa lagi Mbak? Ini sama pelengkapnya nih. Ada sayur kangkung bunga pepaya. Sayur kangkung bunga Bunga pepaya. pepaya. Baik. Ya. Nah, ini mungkin bisa saya perlihatkan ke kamera dikit. Nah, Oke. Seperti ini. nah seperti ini. Oke. Nah. Oke, yang di dos ini apa nih Mbak? Itu ayam-ayam kayak ayam. Nah, ini ada ayam kremes. Ayam kremes. Wah. Iya, ini paketannya ya. Oke. Ada ayam Pas nasi banget sambal pagi-pagi gitu. sarapan ya. Iya, bener banget. Oke, lalu ini apa Mbak? Nah, ini ayam lalapan yang nggak suka ada kremesnya, yang Oke. polosan. Ini yang polosan. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian ini yang pakai kremes. Iya. Oke. Kayak gitu. Nah, yang satu ini apa nih Mbak? Ayam penyet cabai hijau. Ayam penyet cabai hijau. Iya, kan sekarang lagi booming yang ada cabai-cabai hijaunya gitu. Jadi Oke. dibikin versi yang sambal hijau. Yang suka pedes nih ya. Iya. Nah, lalu ini ada 3 nih yang kayaknya menarik sendiri nih. Ini apa nih Mbak? Nah, ini bumbunya. Mhm. Ini ada, jadi ini kita olah bumbunya, kita racik untuk masak semua menu-menu yang ada di outlet kami. Oh wow, jadi Iya. semua makanan ini asalnya Dimasak, dari bumbu iya, ini? pakai satu bumbu aja. Oke. Seperti itu. Jadi ada ini ada yang ukuran 150 gram dan ada yang 500 gram. Berarti usaha Mbak ini Dangkot 86 lebih ke bumbu ya? Kalau untuk sekarang lebih ke bumbu. Oke. Tapi awal mula merintis makanannya dulu. Dari makanan kemudian beralih ke bumbu. Beralih ke bumbu. Oke, Dangkot 86. Kita cerita nih soal Iya. usahanya Mbak Wilma. Nah, ini Dangkot 86 ini berdiri sejak kapan sih Mbak? Tahun 2016. 2016, lama Iya. banget ya. Lalu kenapa nih namanya Dangkot? Karena waktu saya jualan itu awal mulanya menu Dangkot ini. Oh, awalnya dari Dangkot, Iya, kemudian berambah ke kuliner yang lain. Terus habis itu coba masakan-masakan lain. Kan setiap kita usaha kuliner harus berinovasi ya. Baik. Ikutin perkembangan zaman Oke, ceritanya. benar-benar. Nah, Dangkot sendiri mungkin bagi pemirsa Sapa Sulsel Iya. yang berasal dari Toraja khususnya ya, mungkin sudah familiar dengan yang namanya Dangkot. Iya. Nah, tapi mungkin ada beberapa yang nonton nih yang nggak paham atau nggak familiar dengan menu Dangkot. Iya. Mungkin bisa jelaskan, Dangkot itu sebenarnya apa sih, Mbak? Dangkot itu adalah singkatan dari daging kote, artinya Daging kote. daging bebek. Oke, Ya, jadi kalau kita ngomong masalah dangkot berarti harus daging bebek. baik. Cuman kalau di Makassar ini kan singkatan itu kurang dipahami. Terus biasanya mau dangkot ayam harusnya itu kan namanya ayam rica-rica ya. Oke. Tapi ya dipersingkat aja biar lebih mudah. Akhirnya dangkot ayam Dangkot seperti ayam itu. gitu ya, oke. Iya, itu nama singkatan khas masakan makanan khas Sulawesi Selatan juga, tepatnya di daerah Toraja. Ada juga yang mengklaim daerah Palopo. Oke. Intinya daerah ke atas sana lah. Iya, Sulawesi Selatan Iya, bagian atas gitu ya. Nah,
Lalu kemudian kan banyak yang agak susah nih membedakan antara dangkot dan juga nasu paleko. Nah, ini penggemar nasu paleko nih. Nah, itu gimana tuh membedakannya? Untuk potongannya sama, bumbunya yang biasa membedakan gitu. Kalau tapi ini bumbunya juga bisa untuk paleko. Oke. Kalau paleko dia ada rasa manisnya dan asam, pakai asam Jawa. Tapi kalau dangkot tidak pakai gula sama tidak pakai asam. Oke. Jadi dia gurih, asin pedas gurih. Asin, Kalau pedas, gurih. kalau paleko dia asin manis pedas. Asin manis pedas. Asam. Oke, berarti ada asam manisnya. Kalau dangkot lebih ke pedas asin iya, gitu pedas ya. asin seperti itu. Oke, nah lanjut tentang bumbu nih. Berarti ini bisa saya katakan tepung serbaguna. Iya, ini tepung serbaguna. Cuman hari ini saya nggak bawa ayam crispy-nya. Oh, bisa dibikin ayam crispy juga. Oke, baik. Nah, Mbak Wilma, sebenarnya ketika pertama kali meracik bumbu, susah nggak sih? Ya, pastilah. Untuk menyatukan satu bumbu itu dimasak berbagai macam masakan itu kan dan menyatukan selera orang Makassar aja dulu ya, jangan ke luar Makassar itu lumayan susah. Betul. Apalagi ini tepung serbaguna yang bisa dipakai untuk semua masakan, kan masing-masing masakan punya cita rasa masing-masing. Iya, makanya tingkat kesulitannya itu takarannya kita harus benar-benar pasin gitu. Habis itu kita kasih edukasi gimana caranya bikin menu tersebut, karena ini bukan cuma satu tapi berbagai macam, jadi harus diedukasi benar-benar ngasih resep itu benar-benar pas takarannya. Oke. Nah, dangkotnya tadi dari 2016, kemudian bumbunya baru mulai kapan? Pas pandemi. Pas pandemi? Iya. Oke, orang lain pandemi malah tutup, Anda malah buka usaha baru. Iya, baru. karena kan makanannya ini kita nggak bisa jual, outletnya ditutup, jadi aku putar otak lagi bagaimana caranya masih bisa survive. Akhirnya aku, kayaknya nih bumbuku bisa. Gitu. Baik. Kan orang kan lagi masak di rumah, diedukasi masak di rumah. Akhirnya saya berpikir nggak semua orang bisa masak. Pasti ada perempuan-perempuan yang nggak bisa masak, nggak tahu ngebedain bumbu. Makanya hadirlah bumbu Dangkot 86 biar orang tuh bisa masak, auto jago masak. Wah, intinya. berarti bisa dibilang bumbu ini merupakan hikmah dari pandemi gitu ya. Iya. Harus putar otak, makanya tercetuslah salah satu inovasi yang luar biasa. Iya, the power of kepepet ceritanya. The power of kepepet. Oke, baik. Nah, Mbak Wilma, saat ini total berapa menu sih yang kemudian disajikan di Dangkot 86? Menunya itu, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 10 menu. Ada 10 menu? Iya. Oke, semuanya pedas? Enggak juga. Kalau yang ini aja dangkotnya kan, dangkot itu memang terkenal pedas gitu, dikenal pedas. Tapi ya dimodif lagi. Baik. Ini ada level-levelnya, ada original. Original itu yang nggak pedas sama sekali, jadi buat anak-anak bisa makan. Baik. Sama level 1, 2, dan 3. Jadi diikutin aja sesuai selera. Disesuaikan dengan selera pasarnya gitu ya. Oke, nah kemudian saat ini punya berapa outlet? Untuk sementara ini 1. Kalau dulu pernah di Jalan Sulawesi, pokoknya buka-buka tutup gitu. Tapi untuk sekarang ini di Jalan Gunung Lati Mojong 1. Di Jalan Gunung Lati Mojong 1. Oke, berarti bagi pemirsa Sapa Sulsel yang penasaran, bisa nih habis siaran langsung pagi-pagi ke sana gitu ya, nyobain. Buka dari jam berapa, Mbak? Dari jam 11 pagi sampai jam 9 malam. Oke, jam 11 pagi sampai 9 malam. Oke, baik. Kami masih akan melanjutkan perbincangan bersama Mbak Wilma tentunya. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Sesaat lagi. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan, hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik? Bisa. Let's go! Mau makan-makan enak? Juga boleh. Muntas. Semuanya ada di sini. Wow! Pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan bersama Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan.
Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal olah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa. Menghibur yang papa. Rosi. Masih ditemani Dangkot 86, Anda menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Nah, Mbak Wilma, saya dari tadi sudah penasaran nih mau icip. Silakan. Iya. Tapi ini sarapan saya pagi-pagi pedes banget ya. Oke. Ini bebek dangkot ya. Menu andalannya Mbak Wilma. Nah, tuh kalau bisa dilihat kameranya. Menggiurkan ya. Oke, mari kita coba. Nah, tuh. Ini emang dangkot bebek yang dipotong kecil-kecil gitu ya, Mbak? Iya. Beserta tulangnya. Ada tulangnya. Oke. Benar yang tadi Mbak Wilma katakan, dangkot ini cita rasanya lebih pedas asin gitu ya, gurih. Gurih. Oke, dan ini pakai bumbu racikan dari Mbak Wilma Iya. langsung. Baik, menarik saya. Nah, Mbak Wilma, tapi sambil nyobain nih. Iya. Ngomong-ngomong, Mbak Wilma dari sekian banyak usaha, Iya. ketika mulai dari tahun 2016, kenapa sih yang dipilih usaha kuliner? Ini Mbak Wilma memang basicnya kuliner ya? Oh, tidak sama sekali. Baik. Dulu bahkan mungkin masak air saya gosong. Oh gitu, masak air aja Bang. Nah, tapi dari dulu Mbak Wilma berangkat dari mana? Aku dulu nge-DJ. Nge-DJ? Iya, dari Oke. tahun 2008. Dari 2008 nge-DJ sampai akhirnya kemudian? Sampai akhirnya saya menikah, berpikir, aduh kalau masih kerja dunia malam kayaknya memang kurang cocok ya kalau udah menikah. Baik. Makanya berpikir usaha apa ya yang paling bisa sepanjang masa gitu. Betul. Ya pilihnya usaha kuliner karena berpikir orang pasti butuh makan dan usaha kuliner itu nggak bakalan mati gitu. Tapi nggak ada basic masak ceritanya. Oke. Nah, tapi karena saya suka banget sama dangkot ini, pokoknya dulu 1 minggu 3 kali selalu order dangkot dan orang belum pernah masih jarang cobain menu ini. Oke. Kadang saya jadikan oleh-oleh, orang suka, makanya saya pikir kapan ya saya bisa bikin menu ini gitu. Akhirnya Baik. belajar bagaimana caranya bikin menu dangkot, akhirnya bisa jualan juga. Baik, dari DJ kemudian belajar berproses Iya. hingga akhirnya jadilah Dangkot 86 Iya, gitu dangkot ya. 86. Oke. Itu awal belajar susah nggak sih untuk Iya, bikin dangkot? pertamanya kan nanya dulu nih siapa yang bisa bikin dangkot. Oke, kemudian belajar dari ahlinya gitu ya. Iya, tapi kan nggak semua orang bisa ngajarin kita resepnya gitu ya. Betul. Dulu kalau kita tanya resep sama penjual, yang ada kita di apa ya? Diusir kan. Diusir. Karena resep Ini rahasia nenek, gitu ya. resep rahasia. Benar. Tapi belajar dari Google, belajar dari YouTube, Otodidak gitu ya. Wah. pokoknya dicobain berapa kali gagal, akhirnya menemukanlah satu formula yang akhirnya sampai sekarang. Baik. Jadi ketika di outlet Anda terjun langsung untuk memasak atau ada orangnya sekarang? Kalau dulu awal buka ya pasti saya, belum Oke. ada karyawan. Tapi sekarang kan sudah ada bumbu dangkot 86 nih. Oke. Udah ada resepnya. Jadi siapapun bisa masak menu kayak gini. Benar. Iya. Tapi kalau bicara seperti itu berarti Mbak Wilma tidak takut ada kompetitor misalnya? Itu gimana ya? Setiap penjual itu pasti ada ciri khasnya menurut saya. Jadi Baik. kalau orang mau tiru pun 100% nggak masalah dengan brand mereka, atau mau di sekreatif mungkin lebih enak mungkin atau lebih gimana ya nggak ada masalah, karena kan jual makanan itu bukan tentang rasanya aja, tapi ada pelayanan, ada packaging. Betul.
Rasa itu nomor 2 menurut aku, tapi yang paling penting pelayanannya. Setiap outlet itu pelayanannya berbeda-beda. Baik. Nah, memulai dari 2016 hingga sekarang, cerita dong Mbak, pasang surutnya gimana sih? Ya, awal mula jualan ya pasti tidak langsung rame. Kadang satu hari pernah dapat 150.000. Oke. Ada banyak makanan yang sisa dan tinggal. Tapi kan kunci utama kalau kita mau usaha kuliner itu jangan berhenti jualan. Kalau berhenti jualan ya sudah pasti tidak ada pembeli. Tapi kalau tetap menjual ya pasti ada lah pembelinya. Oke. Iya, konsisten, makin diperbaiki. Jangan, maksudnya kayak ada makanan sisa jangan dijual lagi. Pokoknya setiap hari harus berinovasi dan diperbaiki lah ininya. Makanan yang kita Kualitas jual. makanannya Iya, seperti kualitas itu ya. makanan. Nah, saat ini Mbak Wilma punya berapa karyawan, Mbak? Kalau digabungin di outlet ada mungkin sekitar 15. 15 karyawan. Iya. Oke. Nah, dan respon pasar yang Mbak Wilma lihat saat ini bagaimana? Kalau untuk menu yang ini, karena ini kan saya baru buka lagi nih setelah tutup berapa tahun untuk outletnya. After pandemi gitu ya? Iya, karena fokus di bumbu. Oke. Gitu. Apa? Sorry tadi. Nah, respon pasarnya gimana nih? Setelah bangkit kembali? Lumayan positif. Oke. Positif banget karena kan bumbunya ini udah lumayan dikenal. Habis itu orang penasaran mau coba masakannya kayak gimana, mau bandingin. Oh bener kah kalau saya masak di rumah dengan datang ke outletnya rasanya sama kayak gitu. Nah, berangkat dari Dangkot kemudian sekarang banyak sekali inovasi yang Mbak Wilma ciptakan seperti itu. Yang menjadi primadona masih Dangkot kah? Iya, karena kenapa nama brandnya aku namain Dangkot 86 karena kan menu itu belum orang banyak yang tahu. Terus saya pengen angkat menu ini kalau bisa dibilang kayak rendang gitu loh, dikenal banyak orang. Benar-benar. Berarti misinya Mbak Wilma selain usaha kuliner juga ingin mengangkat budaya Sulsel gitu ya, kuliner Sulsel untuk kemudian dikenal secara nasional. Nah, Mbak Wilma, tapi ketika kita main-main ke Instagramnya Dangkot 86 nih, ini kan kita lihat bahwa manajemen kontennya proper banget nih, luar biasa. Nah itu Mbak Wilma manage sendiri atau ada yang bantuin? Masih sendiri. Masih sendiri? Masih sendiri. Oke, jadi ketika Mbak Wilma lagi konten nih misalnya, itu harus dipikirkan juga dong berarti konsep antara konten dan juga kuliner yang Mbak Wilma ciptakan? Iya benar, tapi misal kayak mau bikin satu konten, enggak satu hari itu tidak langsung jadi mungkin ada beberapa hari yang lalu saya ambil videonya, misal kegiatan saya kayak bangun tidur atau ke pasar, dan nanti digabungin jadi satu konten. Oke. Seperti itu. Nah, sebagai pengguna platform media sosial nih untuk menjalankan kemudian usaha, nah Mbak Wilma melihat bagaimana sih dampak yang ditimbulkan dari media sosial? Wah, sangat powerful. Oke. Apalagi buat yang jualan ya, bukan cuma untuk kuliner tapi berbagai macam jualan. Kayaknya sosial media sekarang jadi penjualan nomor 1 kayaknya ya, ngalah-ngalahin offline. Baik. Iya. Apalagi di TikTok. Kalau Dangkot 86 ini besarnya di TikTok. Lebih populer di TikTok. Iya. Baik. Sekarang sudah 280.000 followers. 280.000 followers. Wow. Iya. Di situ. Jadi Dangkot 86 ini dikenal dari TikTok sama habis itu adalah keciprat ke Instagram. Baik. Orang penasaran gitu ya untuk nyariin dan kemudian akhirnya membantu dampak jualannya Mbak Wilma jadi laris gitu ya. Maksudnya kayak ini sosial media yang aku awalnya bukan siapa-siapa, maksudnya nggak ada apa-apa gitu, dari rumah kontrakan jual kayak gini sampai sekarang alhamdulillah sudah bisa punya rumah produksi sendiri. Berawal dari bumbu ini dan dari TikTok itu sendiri. Baik. Nah, menarik sekali dan inspiratif sekali ya perjalanan Dangkot 86 ini. Nah, namun sayang sekali kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, Tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan. hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik? Bisa. Let's go! Mau makan-makan enak? Juga boleh. Muntas. Semuanya ada di sini.
Wow. Pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan bersama Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab moral. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky dan Mbak Wilma, pemilik usaha Dangkot 86. Nah, Mbak Wilma, tadi Mbak Wilma kita bicara soal media sosial nih, tentang Instagram yang kemudian lebih populer di TikTok, seperti itu. Nah, tapi kalau boleh tahu, ini kan Mbak Wilma sekarang sudah punya Tokopedia, kemudian ada Shopee gitu ya. Banyak sekali platform yang digunakan untuk kemudian berjualan bumbu Dangkot 86 ini. Berarti ini penjualannya sudah sampai seluruh Indonesia, Mbak? Iya, bahkan sudah dikirim ke luar negeri juga. Ke luar negeri juga? Paling jauh kemana? Ke Taiwan, kemarin ke Dubai juga, sampai kemarin pas mau haji ada yang bawa ke Mekah gitu. Wah, ke Arab. sudah go internasional gitu ya. Nah, tapi ngomong-ngomong kalau misalnya dikirim kan berarti perjalanannya bisa makan waktu nih Mbak. Nah, kalau boleh tahu nih Dangkot 86 ini bumbunya bisa tahan berapa lama? Ini saya pegang aja nggak Boleh, apa? boleh. Nah, ini bumbu fresh tanpa pengawet. Nggak ada MSG juga, tapi bisa awet 1 bulan di suhu ruangan karena sudah melalui proses sterilisasi. Baik. Bumbu fresh seperti ini, apapun itu kalau udah disterilkan bisa bertahan 1 bulan. Masuk di freezer dia 6 bulan. Seperti jadi aman dikirim dari Sabang sampai Merauke. Kan pengiriman anggaplah Makassar ke wilayah Indonesia itu paling lama 14 harian. Betul. Jadi ini bumbunya masih aman. Baik, berarti 1 bulan di suhu ruangan, kemudian 6 bulan di freezer. Jadi tidak perlu takut cepat kedaluarsa gitu ya, karena daya tahannya tinggi karena melalui proses sterilisasi sendiri. Nah, ini awalnya sampai bikin bumbu ini, kalau boleh tahu nih, berapa banyak sih eksperimen yang dilakukan? Pokoknya ratusan kali gagal. Ratusan kali gagal, oke. Iya. Kan awalnya ini kan bikin menu dangkot. Bagaimana caranya sampai dari menu dangkot kita buat bisa jadi ayam lalapan, ayam bakar, rendang, bisa buat soto-sotoan, nasi bisa dibuat kayak nasi goreng, bisa dibuat bumbu mie. Pokoknya masakan-masakan khas Nusantara dalam satu bumbu bisa diolah gitu. Nah, itu jadi menyatukan selera Nusantara dengan satu bumbu itu ya penuh perjuangan. Baik, penuh perjuangan. Nah, terakhir nih Mbak Wilma, mungkin ada tips kah untuk misalnya tadi kan Mbak Wilma mengatakan membuat usaha ini untuk menginspirasi gitu perempuan-perempuan yang mungkin nggak bisa masak tapi ingin memulai usaha kuliner. Nah, bisa pakai bumbunya Mbak Wilma. Nah, ada tips nggak untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi berusaha atau memulai usaha kuliner, tapi masih takut gagal atau takut gimana? Nah, tips dari Mbak Wilma dong. Kalau saya sih takut gagal itu memang biasa, tapi kalau tidak mencoba ya gimana mau tahu. Betul. Jadi ketakutan dikesampingkan dulu, dicoba dulu. Misal kayak mau jualan menu apa nih, ya dibikin dulu menunya. Jangan banyak mikir, dibikin langsung action. Nah, kalau sudah jadi menunya dicobain sendiri, cobain ke tetangga-tetangga atau kerabat-kerabatnya. Kalau sudah enak berarti udah layak jual. Habis itu packagingnya lagi diperbaikin. Oke. Seperti itu. Jadi gampang rasa, aja, kemudian packaging, dan kemudian promosi gitu ya. Nah, ngomong soal promosi yang Mbak Wilma lakukan selain di media sosial, di mana lagi?
Kalau untuk sekarang ini saya media sosial aja, belum pernah endorse yang sampai bagaimana. Oke, Ya, tapi ikut pameran sering, Mbak? Pernah, tapi menurut aku kurang efektif. Kurang efektif? Iya, pokoknya Oke. TikTok deh yang paling powerful menurut aku. Oke, karena algoritma untuk menarik viewers banyak gitu ya? Iya. Oke, nah Mbak Wilma bisa mungkin untuk mempromosikan nih ke pemirsa Sapa Sulsel. Siapa tahu ada yang lagi lapar nih, lagi cari sarapan. Nah itu silakan Mbak Wilma. Buat kalian yang pecinta pedas atau mau cobain menu dangkot ya, menu dangkot bebek atau ayam, penasaran mungkin belum pernah cobain yang dibilang dangkot gitu, boleh langsung datang ke outlet kita di Jalan Gunung Latimojong nomor 151 pas depan Suzuki. Oke, pas Iya, depan Suzuki. Iya. Nah. Terus kalau kalian mungkin udah icip-icip nih menunya, pengen bikin di rumah, gampang, ada bumbu dangkot 86. Jadi semua menu yang kita jual bisa kalian masak di rumah dengan rasa yang sama karena 10 resepnya yang kita jual ini udah ada di belakang kemasan. Oke. Seperti itu. Nah, kalau boleh kisaran harga dong, Mbak. Oh iya, kalau untuk yang ukuran 500 gram ini kan ada dua ukuran, ada yang 150 gram, ada yang 500 gram. Nah, kalau kalian mau bikin menu dangkot tersebut yang kayak gini, dangkot ayam, dangkot bebek, ini bisa sampai 5 kg dengan harga 69.000. Oke. Kalau kalian mau bikin menu lalapan seperti ini bisa sampai 15 kg ayam seperti ini. Seperti ini ya. Iya. Nah. Bisa sampai 15 kg. Jadi kalau untuk dipakai usaha ayam lalapan ini harga modal bumbunya itu nggak sampai 500 rupiah. Oke, untuk Tanpa, bumbunya. iya, tanpa perlu benar. ke pasar dan lain-lain. Baik. Nah, untuk Ini, makanannya ya. dong. Ya Oke, ini yang dulu. 24.000. Oh, yang ini 24.000. Iya, ini 69, ini 24.000. Oke, 69.000 dan 24.000. 24.000. Sangat terjangkau, apalagi Iya. yang baru ingin memulai usaha kuliner gitu ya, bisa pakai bumbunya Mbak Wilma. Iya. Nah, untuk makanannya berapa Mbak dibanderolnya? Kalau yang dangkot bebek ini 20.000. Ini 20.000. Iya, Oke. bebas pilih mau pedesnya bisa dipilih ya. Ada levelnya gitu ada ya? levelnya. Kalau yang ayam ini 17.000. Mhm. Kalau yang untuk satu paket ini ada nasi, ada tempenya, ada tahunya, terus ada sambalnya, ini 25.000. Ini 25.000 Iya, saja. Wah. 25.000 sama ini. Pokoknya Oke. 25.000 yang untuk yang kotak-kotak. dos ini Iya. untuk sepaket Iya, harganya 25.000. 25.000. Baik, lumayan terjangkau ya, Mbak. Iya. Nah, kemudian untuk pemesanan misalnya nih ada yang bikin acara gitu, Mbak menerima juga nggak? Iya, terima. Oke. Mau acara hajatan dan lain-lain, pokoknya terima pesanan gitu. Terima pesanan gitu Iya. ya. Baik. Nah, menarik sekali inspirasi pagi ini. Mbak Wilma, terima kasih banyak sudah bergabung di Sapa Sulsel. Kami doakan sukses usahanya dan juga Amin. semakin menginspirasi nih perempuan-perempuan Indonesia yang ingin memulai usaha terlebih di bidang kuliner seperti itu ya. Iya. Oke, kami akhiri Sapa Sulsel sampai di sini saudara. Tetap saksikan Kompas TV independen terpercaya karena saat lagi masih akan hadir berbagai program menarik lainnya. Saya Panca Rizky undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.